Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memimpin acara, Engkau sendiri yang akan menolong kami, terutama kepada narasumber kami, kepada para guru, dan tentunya kepada seluruh wali murid yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan syukur kami, doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Miss Ani. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya kita langsung saja mendengarkan setiap pengarahan dan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Miss Evelyn. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Dini dan Miss Ani. Selamat pagi, salam Bapak Ibu semua, para wali murid yang berada di rumah ya saat ini, ataupun yang mungkin parenting pada saat pagi hari ini di perjalanan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Miss. Baik, pinter ya. Oke, Bapak Ibu, pagi hari ini di akhir ya, di akhir proses pembelajaran semester 1, saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang sudah dilaksanakan di semester 1 dan akan dilaksanakan di semester 2. Ya, saya langsung saja. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir setelah pemaparan. Jadi sebelum penutup akan saya buka sesi tanya jawabnya. Mungkin ada hal-hal yang belum jelas, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di akhir ya, supaya apa yang saya sampaikan tidak terputus-putus. Jadi jelas, dipahami, nanti pada akhir jenengan bisa melakukan tanya jawab dengan kami pihak sekolah. Baik, saya akan share screen untuk materi kegiatan kita hari ini. Baik. Hari ini adalah parenting dan penerimaan rapot semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Ya, parentingnya dengan saya Bapak Ibu ya. Karena memang menyangkut sekolah, jadi supaya tidak ambigu, jadi fokus apa sih yang sudah dilaksanakan sekolah selama 6 bulan ini, hampir 6 bulan ya Bapak Ibu. Baik. Hari ini acaranya adalah pembukaan, tadi sudah dibuka. Yang kedua, review proses pembelajaran selama semester 1, tata tertib, keterlibatan pada kegiatan sekolah, pelaksanaan PJJ semester 2, penerimaan rapot, dan pelepasan TKB. Mungkin untuk yang poin 7 ini nanti akan saya laksanakan setelah tanya jawab kita ya, setelah sharing, dan nanti Bapak Ibu wali murid TKA selesai tanya jawab nanti bisa leave, tidak usah mengikuti kegiatan yang selanjutnya karena kegiatannya nanti kami bersama TKB. Durasi hari ini mungkin tidak akan terlalu panjang Bapak Ibu, saya hanya sampai setengah 10 karena sebetulnya jam 9 ada acara di yayasan. Oke, saya ke proses pembelajaran selama semester 1.
untuk TKA. Ya. Nah, di TKA ini para guru sudah mengajarkan di TKA untuk 6 itu nilai agama dan moral, ya. Jadi proses pembelajaran di TK itu ada 6 bidang pengembangan, ya. Ada nilai agama dan moral, ada sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Saya awali dengan nilai agama dan moral untuk TKA. Nah, di sini anak-anak itu sudah kami ajarkan ya budaya ya Bapak Ibu, karena sekolah kita kan sekolah Katolik. Jadi budaya Katolik itu bagaimana? Jadi bagaimana anak berdoa, hafal doa-doa Bapa Kami, doa Salam Maria itu baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Tapi perlu dicatat Bapak Ibu, meskipun ya kami mengajarkan bukan berarti kami menjadikan anak menjadi Katolik ya, tetap sesuai dengan keyakinan keluarga. Cuman kami mengajarkan anak-anak itu adalah perilakunya. Bagaimana sih kita ini berdoa dengan baik, ya, ya dengan kusuk, dengan khidmat, tidak tola-tole, tidak melihat ke sana kemari. Jadi anak benar-benar diajari untuk bagaimana berdoa yang baik dan benar. Karena memang ini dasar ya Bapak Ibu. Jadi kami harus mengajarkan nilai moral ini sedari kecil. Ya, mungkin ada teguran-teguran ya. Ayo tadi belum berdoa dengan baik. Nah, itu memang bagian dari proses supaya anak bisa memahami bagaimana berdoa dengan baik dan benar. Yang kedua, anak meniru menyanyikan lagu-lagu keagamaan, ya. Di samping lagu-lagu nasional, anak-anak juga diajarkan lagu-lagu keagamaan. Banyak sekali kan Bapak Ibu lagu-lagu keagamaan itu, dan belum tentu semua itu bisa dihafalkan oleh anak-anak. Apalagi situasi pandemi ini, yang Kristen ataupun Katolik, kegiatan biak atau sekolah minggu itu kan sudah sangat minim, ya. Jadi anak-anak mungkin juga perbendaharaan tentang lagu-lagu keagamaan juga masih minim. Yang ketiga, anak dapat menyebut benda-benda ciptaan Tuhan. Jadi mereka mengenal, oh aku ini ciptaan siapa? Gitu. Ya, kalian memang lahir dari orang tua, tapi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak bisa mengenal ciptaan Tuhan itu apa saja. Ya, ada manusia, tumbuhan, hewan. Jadi supaya anak-anak itu mengenal bahwa Tuhan itu maha segalanya. Jadi tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Anak dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Ya, jadi seperti tadi contohnya berdoa yang baik itu bagaimana? Nah, jadi anak itu tahu. Oh, saya jika berdoa mau di rumah atau di sekolah atau di gereja atau dimanapun, ketika dia berdoa dia harus dengan sikap yang baik dan benar. Untuk sosial emosional ada banyak sekali sebetulnya di sini, tidak hanya poin ini saja, menaati peraturan, tanggung jawab, kemandirian, tekun, percaya diri, berani, dapat mengendalikan emosi, dapat sabar menunggu giliran, mau mendengarkan ketika ada orang lain berbicara. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu, tapi banyak sekali. Seperti arah pendidikan kita adalah pendidikan karakter. Ya, jadi kami membentuk karakter anak itu dengan benar, ya. Mereka bisa menghargai, ya. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi menghargai orang-orang di sekitarnya, menghargai barang-barangnya, menghargai hasil karya orang lain, kan begitu. Bisa berempati. Jadi mereka bisa merasakan, oh, bagaimana ketika orang saya sakiti, bagaimana ketika kalau proses pembelajaran kalau saya ribut, akhirnya kan orang lain tidak bisa atau teman-temannya yang lain tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya dengan baik. Nah, banyak. Jadi sebetulnya karakter ini banyak sekali, tapi kami memfokuskan pada anak bahwa
sosial emosional ya, emotional quotient. Jadi kemampuan empati, emosinya itu benar-benar kita tumbuhkan pada mereka. Bahasa, ya, bahasa. Menulis, meniru, dan menyebutkan berbagai macam lambang, huruf, vokal, dan konsonan, ya, A sampai Z. Menyebutkan suku kata sederhana, menjawab pertanyaan, dan bercerita secara sederhana. Bapak Ibu, saya ingin membangun literasi kita, ya. Seringkali orang tua itu kan membaca, menulis, berhitung, kan begitu. Miss, anakku tuh belum bisa baca, belum bisa menulis dengan baik, berhitungnya juga masih minim. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Namanya membaca, ya, membaca di tahap TKA adalah bukan membaca yang seperti orang dewasa, membaca koran gitu ya. Tahapnya adalah mereka membaca gambar dulu. Misalkan begini, saya menunjukkan gambar buku, misalkan ya. Ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Buku. Nah, di bawahnya ada tulisan BUKU. Tapi anak harus tahu dulu, bisa membaca gambar dulu, itu gambar apa? Gitu. Baru selanjutnya adalah membaca suku katanya. Jadi sebetulnya kan kalau menurut Peraturan Menteri Nomor 137 itu kan kita tidak boleh mengajarkan anak itu membaca, menulis, berhitung. Tapi konsep kita di sini adalah bermainnya sambil belajar. Ya, kan tidak terasa. Kadang-kadang anak-anak kalau berhitung gitu ya, ada gambar pensil gitu ya, ada berapa gitu, ada gambar buah ada berapa. Nah, di bawahnya baru ada angka. Nah, itu literasinya. Jadi jangan dibayangkan bahwa TK harus langsung angka, misalkan 2 ditambah 3 angka, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada gambar konkretnya yang menunjukkan jumlah bendanya. Jadi Bapak Ibu memang proses pembelajaran di TK itu tidak bisa disamakan dengan proses pembelajaran di SD yang kelas tinggi, SMP ataupun SMA. Karena kami juga sadar bahwa mereka pertumbuhan otaknya kan juga masih terus berkembang. Jadi ketika harus diberi tekanan yang cukup tinggi, nah kasihan nanti anak-anak gitu. Di rumah pun Bapak Ibu tidak usah terlalu menekan anak-anak gitu. Apalagi ini TKA ya. Jadi kalau mereka belajar ya sesuai tahapnya mereka saja. Namanya anak-anak. Kita aja orang dewasa secara emosional kadang-kadang masih belum matang ya. Masih aduh nanti aja lah. Apalagi anak-anak yang secara emosi kan belum stabil, masih labil. Jadi mohon kesabarannya Bapak Ibu ya. Untuk kognitif, nah ini yang seringkali dihubungkan dengan kemampuan IQ, ya intelektual anak. Sebetulnya saya tadi sudah singgung ada 6 bidang pengembangan. Kognitif tidak satu-satunya, ya menunjukkan bahwa anak itu pandai atau pintar. Ya, di sini ada 6, ada sosem, ada bahasa. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu menekan anak. Oh kamu harus bisa baca, tulis, hitung, harus bisa secara akademik yang menunjukkan bahwa anak itu pintar. Oh bisa baca, bisa menulis bagus, bisa berhitung saat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tidak usah seperti itu Bapak Ibu, karena memang tahapnya anak-anak belum seperti itu, ya. Jadi kami di TK itu menyeimbangkan. Jadi ada 6 bidang pengembangan ini diupayakan untuk seimbang semua. Tidak ada yang melonjak tinggi, tidak ada yang kurang. Supaya perkembangannya ini normal dan perkembangannya itu sesuai usianya. Kadang ada ya, saya sering melihat itu. Pinter dia memang, secara kognitif bagus. Tapi secara emosional belum berkembang. Apa contohnya, Miss? Belum tumbuhnya tanggung jawab. Ya, ketika diberi tugas, teman-temannya mengerjakan, dia malah
fokus ke yang lainnya. Nah, ini yang dinamakan belum berkembang. Bagus kognitifnya, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, bagus, luar biasa di atas rata-rata temannya. Tapi ada satu yang belum berkembang. Nah, ini yang kami upayakan pembelajaran di TKA adalah semuanya seimbang. Moralnya bagus, bahasanya ketika dia menyimak ataupun menyampaikan itu betul, tidak terbalik-balik bahasanya. Tanggung jawabnya juga muncul, mandiri, tidak harus selalu didampingi mamanya atau bahkan dikerjakan oleh pendampingnya. Nah, itu yang kita upayakan untuk bisa seimbang. Fisik motorik. Nah, fisik motorik ini penting. Yang paling sederhana adalah anak-anak memegang pensil dengan baik dan benar. Seringkali kan anak-anak itu saya contohkan memegang pensilnya itu kan masih ada yang begini, ya ada yang begini, masih ada yang gini juga. Nah, kami upayakan bahwa motoriknya juga berkembang, memegang pensil dengan baik dan benar, menggerakkan, misalkan paling sederhana dalam membuat garis tegak. Garis tegak itu ada digerakkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Hal-hal kecil Bapak Ibu, tapi tidak terperhatikan. Nah, ini yang kami upayakan. Tapi ya karena kondisi sekarang pandemi itu kami tidak bisa seperti kalau PTM. Jadi kami bisa membenarkan gitu. Nah, ini yang menjadi porsi orang tua ketika mendampingi anak. Jadi tidak mengerjakan ya Bapak Ibu, tidak mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan, tapi mendampingi ketika dia belum memegang pensil dengan benar, bukan Bapak Ibu yang akhirnya mengerjakan tugas anak, tapi membantu anak untuk memegang pensilnya dengan benar. Ya. Itu. Ini yang paling sederhana untuk fisik motorik, ya, itu yang halus. Yang kasar juga begitu. Anak-anak menggerakkan badannya. Kalau kami di sini, kalau PTM gitu enak, Bapak Ibu. Jadi kita bisa setiap hari itu mengajak anak-anak untuk menggerakkan badannya melalui senam. Nah, tapi meskipun PJJ, kami juga mengajak anak-anak, meskipun tidak setiap hari. Ini adalah untuk melihat satu, keseimbangan anak. Ya, anak ini seimbang nggak ketika berdiri, berjalan, berlari, menggerakkan badannya. Koordinasi antara tubuh gerakan, dia menggerakkan tubuhnya dengan yang ada di pikirannya, yang ada di otaknya, ini sangat penting. Ya, ketika kita mengajarkan memberi contoh, mendemonstrasikan gerakan, melompat, gitu ya, melompat. Tapi anak belum bisa menirukan gerakan melompat. Nah, ini juga masalah juga ya Bapak Ibu. Nah, kami membuat mereka bisa melakukan, menirukan gerakan-gerakan yang kami contohkan. Ini penting karena memang apa yang dilihat anak ya dengan koordinasi tubuhnya ini antara otak dengan anggota tubuhnya itu bisa nyambung. Ya, jadi fisik motorik ini juga sangat penting. Jadi jangan dipandang bahwa waduh anaknya ketika kita memberikan kegiatan senam tidak mengikuti senam. Nah, Bapak Ibu bisa mengingatkan, ayo gerakan badannya. Begitu, karena ini penting Bapak Ibu ya. Untuk kesehatan juga iya, untuk koordinasi tubuhnya juga penting karena berhubungan dengan otak anak-anak. Untuk seni. Nah, seni ini banyak sekali, ada mewarnai, ada menyanyi, ya. Sering kan kami juga mengadakan kegiatan menyanyi, kan begitu, menyanyikan lagu apa gitu ya. Ini penting, pertama untuk perkembangan bahasa anak, ya. Terus kognitifnya, mereka hafal, mengingat setiap lirik dari lagu tersebut. Ada melipat, lagi berhubungan dengan fisik motorik, menggunting, merobek dan meremas kertas, ya. Terus menempel, kolase itu sobek tempel. Jadi kertas itu disobek,
terus ditempelkan di gambarnya. Finger painting, mengecat ya, mengecat dengan jarinya, jari. Ini motorik halus. Stem, membentuk dengan plastisin. Nah, Bapak Ibu, 6 bidang perkembangan ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya berhubungan. Ya, makanya di TK beda dengan pembelajaran di SD, SMP, SMA. Pembelajaran kami adalah tematik. Semuanya saling berhubungan. Ketika kita mengajarkan penjumlahan, nah penjumlahan benda ya, ini benda konkret, ada 2 apel ditambah 3 apel, tidak sebatas pada kognitifnya, pada penjumlahannya saja, tapi ada terhubung dengan bahasa. Gambar apa? Apel. Jumlahnya berapa? Nah, terhubung ya. Apel ini ciptaan siapa? Terhubung dengan nilai agama moral. Jika kamu memiliki apel, maukah kamu berbagi? Terhubung dengan sosial emosional. Jika kamu memiliki tanaman, bagaimana cara merawatnya? Nah, itu bagian dari sosial emosional. Fisik motoriknya, bisa anak-anak bisa ketika mereka harus merawat tanaman bagaimana, menyiram bagaimana, menyiram yang baik tanaman itu bagaimana caranya, sekedar di apa ya, kalau air itu kalau orang Surabaya bilang digebyur ya, digebyur gitu aja atau disiram dengan pelan-pelan ya. Ini berhubungan dengan fisik motorik mereka. Nah, seninya ketika mereka mewarnai apel itu warnanya apa? Terhubung lagi dengan kognitif. Misalkan merah, ya kita meminta mereka mewarnai warna merah. Ternyata mereka mewarnai warna hijau. Lah, kita nggak bisa menyalahkan. Di sinilah literasinya. Loh, kenapa mewarnai apel warna hijau? Loh, Miss, kan kemarin aku beli apel di Hoki itu warnanya hijau. Nah, kita nggak bisa menyalahkan. Anak berkembang ya di luar instruksi kita. Kenapa tidak diwarnai warna merah? Enggak, Miss, karena kemarin aku belinya warna apel warna hijau. Tapi pernah lihat enggak apel warna merah? Pernah, Miss. Nah, di sini literasinya Ibu-ibu. Bapak Ibu, ya. Jadi literasi adalah 6 bidang. 6 bidang pengembangan ini terhubung semua, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anaknya belum tumbuh tanggung jawabnya, belum menyelesaikan tugas yang diberikan, Bapak Ibu tidak perlu marah, ya. Tapi ditanya, kenapa gitu loh? Tidak setiap hari kok anak itu tetap aja emosinya itu tidak. Ada kalanya dia itu rajin ya, terbangun motivasinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi ada saatnya mereka itu tidak termotivasi. Nah, kita sebagai orang tua yang mendampingi anak untuk bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, bukan mengerjakan ya Bapak Ibu. Kami tahu loh, itu dikerjakan orang tua atau tidak itu kami tahu ya. Biarkan anak-anak mengerjakan sendiri tugas-tugas mereka. Kalaupun tidak selesai, tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat catatan di situ. Miss tidak selesai karena sudah saya rayu, dia tetap tidak mau mengerjakan. Ya, tapi lusa atau besok belum tentu loh anak itu tidak menyelesaikan tugas mereka. Bisa jadi sudah selesai malah minta lagi, ya. Sudah diselesaikan pekerjaannya. Terus, "Ma, aku mau mewarnai lagi. Ma, aku mau sobek tempel lagi." Bisa jadi seperti itu. Bapak Ibu enggak usah stres, ya. Karena tahap perkembangan mereka memang seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa konsultasikan pada guru kelas masing-masing. Kalau misalkan belum puas, Bapak Ibu bisa bertanya ke saya, sharing ke saya, monggo ya. Nah, ini untuk TKA. Yang TKB sama, TKB adalah 6 bidang pengembangan juga, tapi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kalau tadi kognitif,
untuk TKA 1 sampai 10. Ya, itu aturan pemerintah Bapak Ibu, bukan aturan kita. Tapi kita di sekolah memberikan anak lebih dari angka 10. Ya enggak? Ya enggak untuk yang TKA. Nah, TKP juga begitu. Aturan dari Permen 137 adalah 1 sampai 20. Tapi kita juga memberikan lebih ke anak-anak untuk kemampuan kognitifnya. Nah, untuk TKB kemampuan mereka lebih tinggi lagi. Ya, tidak hanya seperti TKA, tapi mereka bisa menyebutkan sendiri tanpa kita stimulus. Kalau di TKA kan kita masih bertanya, apa saja sih ciptaan Tuhan? Nah, masih kita stimulus. Kita manusia ini ciptaan siapa? Nah, itu di TKA. Tapi kalau di TKB, kita hanya menstimulus mereka, apa saja ciptaan Tuhan? Nah, mereka sudah yang mulai menjawab sendiri. Manusia, binatang, tumbuhan, singa, gajah, buah. Nah, itu sudah untuk TKB. Jadi lebih tinggi lagi kemampuan atau kompetensinya yang kita sampaikan ke anak-anak, yang kita ajarkan pada anak-anak. Ya. Di TKA tadi kan tidak ada menyebutkan agama dan tempat ibadah ya. Kalau di TKB sudah ada Bapak Ibu. Jadi kita di Indonesia ini kan ada 5 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, ada satu tambahan adalah Konghucu, tapi belum secara resmi ada ya di aturannya, tapi diakui oleh pemerintah. Nah, anak-anak TKB ini sudah melangkah ke situ. Jadi kompetensi mereka sudah lebih tinggi lagi. Jadi ketika mereka kan di sini tidak hanya Kristen Katolik ya Bapak Ibu, ada yang berkeyakinan lain. Nah, mereka tahu, oh agamaku bukan Kristen atau Katolik gitu. Jadi lebih tinggi lagi. Untuk sosomnya, sosial emosionalnya juga lebih tinggi lagi, gitu loh. Kalau kemandirian, semuanya TKB itu diupayakan untuk mereka mengerjakan sendiri, ya. Terus untuk bahasa juga lebih tinggi lagi. Jadi kalau di TKA buku, gitu ya, sakit, kalimatnya tidak serumit di TKB. Tapi kalau TKB sudah mulai merangkai kata, ibu pergi ke pasar, ibu memasak di dapur, sudah lebih tinggi lagi. Bahkan ada seperti cerita gitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap berbeda dengan TKA kemampuan untuk TKB. Untuk fisik motorik pun juga begitu, lebih rumit lagi. Kalau pada saat PTM Bapak Ibu, biasanya kami kalau lomba-lomba yang fisik motorik begitu, kami itu banyak mengambil dari TKB. Ya, kenapa? Karena koordinasi tubuhnya lebih sempurna, lebih seimbang. Ya, terus mereka menyimaknya sudah lebih bagus. Ya, jadi biasanya kami memang memberi porsinya lebih sulit dari TKA. Untuk kognitifnya juga sudah berbeda dengan adik-adiknya yang di TKA. Tidak lagi sama 1 sampai 10, tapi sudah lebih ya, sudah puluhan untuk kemampuan kognitifnya. Seninya juga sudah lebih tinggi lagi, sudah tidak mewarnai, tapi mereka akan lebih melangkah untuk menggambar. Nah, beda ya Bapak Ibu, menggambar dengan mewarnai. Kalau mewarnai sudah ada materi gambarnya, anak diminta untuk mewarnai dari gambar. Tapi kalau menggambar adalah sebuah kertas kosong dan kita hanya memberi contoh, misalkan, oh kita menggambar pohon. Kita memberi contoh menggambar pohon. Nah, mereka mengerjakan dari kertas kosong itu menggambar pohon, menggambar apapun sesuai instruksi yang diberikan oleh guru. Nah, 6 bidang pengembangan ini pun di TKB semuanya terintegrasi. Jadi saling berhubungan. Ya, tidak ada 6 itu berdiri sendiri, tidak ada. Bahasa juga tidak ada yang berdiri sendiri. Ya, semuanya terhubung seperti saya ungkapkan tadi. Ketika menghitung sebuah apel, menghitung perhitungan apel, nah, terhubung
Terhubung bahasanya bagaimana. Tapi kalau TKB kan sudah tidak 2 ditambah 3 lagi ya Bapak Ibu, tapi lebih tinggi lagi, bisa 8 ditambah 7, bisa 9 ditambah 8, atau 9 ditambah 9, sudah lebih lagi. Dan bahasa mereka juga lebih berkembang lagi. Mereka bisa bercerita lebih banyak lagi dari materi sebuah apel itu. Oh, apel ini ciptaan Tuhan, ya. Dipeliharanya bagaimana? Bentuk pohonnya besar atau kecil. Mereka sudah mulai berlogika, ya. TKA juga berlogika, cuman logikanya lebih sederhana. Tapi untuk TKB logikanya lebih meningkat lagi. Kita guru-guru biasanya kalau sudah TKB gitu kelihatannya lebih mudah ya Bapak Ibu, tapi kita mencari materinya itu yang lebih sulit dari TKA, ya, karena mereka juga persiapan untuk masuk ke jenjang SD, ya. Nah, saya masuk ke tata tertib, ya. Nah, tata tertib ini ada yang beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Saya kan sering kali masuk kelas, Bapak Ibu, ya. Saya masih sering melihat jam masuk rumsum, ya, masih ada yang terlambat. Saya awal tahun sudah mengingatkan, tolong, meskipun situasi pandemi, disiplin tetap diajarkan pada anak-anak. Kalau memang jam pembelajarannya jam 9, tolong sebelum jam 9 sudah disiapkan. Jangan sampai jam 9 lebih dengan alasan, Miss, ini tadi sinyalnya sulit, sinyalnya putus-putus. Bapak Ibu kan sudah tahu ya, daerah rumahnya itu bagaimana. Sinyalnya tergolong bagus atau tergolong putus nyambung. Nah, jadi sebelum jam 9 Bapak Ibu sudah menyiapkan. Supaya apa? Karena jam 9 kan sudah kita mulai pembelajaran. Anak baru masuk jam 9 lebih 10, jam 9 lebih 15. Coba, sudah rugi kan? Sekian menit, gurunya sudah menyampaikan beberapa materi pembelajaran. Anak-anak akhirnya kan ketinggalan. Gitu loh. Jadi akhirnya tidak tahu apa tadi yang sudah disampaikan oleh gurunya sebelum anak ini masuk. Rugi nggak Bapak Ibu? Bayar sama, tapi karena keterlambatan akhirnya rugi. Anak tidak mendapatkan 100% apa yang seperti teman-temannya. Jadi tolong Bapak Ibu ya, kan saat ini PJJ ini kan tidak perlu melakukan perjalanan, hanya di rumah. Jadi ya 15 menit atau 10 menit sebelum jam pembelajaran sudah disiapkan supaya anak-anak tidak tertinggal, gitu loh. Ya. Jadi tolong ini benar-benar bisa dilaksanakan di rumah, karena kami sudah menyediakan fasilitasnya, kami sudah siap. Nanti anak-anak yang masih belum bisa masuk dengan tertib dan disiplin, dan keterlibatan anak dalam kegiatan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya singgung sedikit. Jadi begini, kami kan tidak pernah meminta Bapak Ibu untuk mengajari, tapi kami kan meminta untuk mendampingi. Mendampingi itu bukan berarti Bapak Ibu menggantikan tugas anak. Bapak Ibu bukan mengerjakan tugas anak, ya, tapi biarkan anak mengerjakan semampunya dia. Ya, semampunya dia. Tidak perlu ditekan-tekan Bapak Ibu, ya, karena diingat bahwa saat ini perkembangan otak mereka itu sangat maksimal. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan tekanan yang cukup membuat mereka ketakutan, itu yang akhirnya nanti menjadi satu ketakutan. Gitu. Ya, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh tegas. Saya tekankan, tegas bukan keras ya Bapak Ibu. Kalau keras, Anda itu hanya melarang. Ya, ketika
belajar, ayo belajar, disiapkan pensil, buku dan sebagainya. Sudah belajar gitu. Nah, tapi jenengan asik sendiri ya, asik sendiri dengan HP atau kegiatan lainnya. Ketika anak bertanya, nah Bapak Ibu akhirnya, loh tadi Miss-nya bilang apa loh? Nah, ya, nah, tadi Miss-nya nyuruh apa? Nah, ini yang kami minta itu pada saat kalau Bapak Ibu mendampingi, ya ada di sampingnya, ya, karena perlu diingat bahwa ini adalah masih tahap anak-anak, perlu pendampingan. Nah, tidak mengajari anak, mendampingi dan tidak mengerjakan tugas anak. Mendampingi saja ketika tadi anak tidak bisa, misalkan gitu ya, Mak, 2 tambah 3 berapa? Mak? Tadi nah, tidak perlu begitu. 2 ya. Nah, tadi kan kita kan pasti semuanya pakai benda konkret ya, ada bendanya. Tidak hanya angkanya yang abstrak, tapi ada bendanya. Nah, Bapak Ibu mendampingi ya, tidak mengerjakan. Jadi beda ya antara mengajar dan mendampingi. Kalau kami mengajar itu kan, oh ini begini begini. Kalau mendampingi kan para orang tua ada di samping mereka, ya, tidak mengerjakan kegiatan lain ataupun asik dengan sosmednya, ya. Yang terjadi kan, tapi tidak di sini Bapak Ibu tidak tahu di sekolah lain, ya, di tempat lain itu seperti itu. Kalau di sini orang tuanya baik-baik semua kok, ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon dan apa ya, pada saat mendampingi anak itu kan kami sering mendengar bagaimana orang tua itu membentak anak gitu loh. Jadi ya biarkan mereka berproses gitu loh. Tidak masalah kalaupun mereka belum bisanya kan di bidang perkembangan apa? Kan tidak semuanya, tidak 6 bidang pengembangan. Ya, ada sosomnya misalkan dia asik sendiri gitu ya, tidak memperhatikan. Tapi ketika dia ditanya soal kognitifnya, dia bisa jawab. Cuma di sosial emosionalnya tanggung jawabnya, perhatiannya itu belum fokus pada guru pada saat pembelajaran. Tapi di kognitifnya bagus, Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu loh. Jadi tidak perlu marah-marah, tidak perlu membanding-bandingkan anak dengan anak-anak temannya atau saudaranya. Anak itu unik, punya kelebihannya sendiri-sendiri. Dia bisa bercerita bagus, bahasanya bagus, runut, tidak terbalik-balik gitu ya. Tapi fisik motoriknya belum berkembang. Bapak Ibu tidak perlu panik. Gitu loh. Toh kami juga setiap hari akan mendampingi anak. Biarkan mereka berproses bersama kami sebagai gurunya. Tuh. Yang kedua soal seragam ya dan pakaian pendamping. Ya dari dulu saya ingatkan. Ya, sudah saya ingatkan untuk seragam meskipun kondisi pandemi, meskipun pembelajaran PJJ, anak-anak tetap memakai seragam. Sudah dibeli kok nggak dipakai, kan begitu sayang. Nanti kekecilan, ya. Tetap karena ini adalah tetap sekolah, konteksnya adalah sekolah, anak-anak tetap memakai seragam. Dan tolong diingat Bapak Ibu ya, meskipun di rumah pada saat mendampingi anak, mbok ya, pakai pakaian yang sopan. Ya, Anda itu dilihat anak, Bapak Ibu, ya, tidak hanya dilihat kami. Anak itu memperhatikan, ya. Orang tua adalah model, ya, model pertama utama terutama bagi anak. Ya, kalau orang tua aja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana nanti anak-anaknya? Kan begitu, berhati-hati. Meskipun di rumah, tolong tetap berpakaian layak dan pantas. Berikan gambaran profil yang baik pada anak-anak. Tugas, nah ini tadi saya ulangi lagi, tugas
Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan. Waduh, anakku ini nanti dapat nilai berapa, dapat bintang 2 ini, padahal saya maunya bintang 4 gitu kan. Nah, terus akhirnya orang tua yang mengerjakan. Terus kapan anaknya pinter? Kita loh Bapak Ibu sudah sekolah itu lebih dari 12 tahun. Mereka baru sekolah berapa tahun, apalagi kondisi pandemi. Ya, biarkan anak-anak itu mengerjakan sendiri tugas-tugas yang kami berikan. Ya, tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Anak itu apalagi kalau usianya sudah pas, matang, materi apapun yang diberikan oleh guru, yang diberikan oleh orang tua, itu mudah sekali diserap oleh mereka. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu panik, apalagi yang maaf ya, yang umurnya masih kurang-kurang, tapi sebetulnya dia masih di TKA tapi sudah di TKB. Nah, ini tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Ya, pasti belum matang. Soal apa? Sosem. Sosem itu paling matangnya itu sangat berhubungan dengan usia. Ya, sosial emosional itu sangat berhubungan dengan usia. Apalagi kalau habit keluarga, kebiasaan keluarga kurang mendukung anak untuk matang secara sosial emosional. Misal ya, di rumah hanya dengan pengasuh. Ya, orang tua bekerja zaman sekarang ya, Bapak Ibu, mana ada orang tua yang dua-duanya tidak bekerja, semuanya bekerja. Ya, hanya dengan pengasuh. Pengasuhnya supaya tidak mengganggu dia saat bekerja, si anak asuhannya ini ya sudah disetelkan TV atau dilihatkan YouTube. Nah, ini kan tidak ada komunikasi dua arah, ya. Nah, akhirnya sosial emosionalnya bahasanya tidak tumbuh, tidak berkembang, gitu loh. Nah, jadi zaman sekarang ini memang kita kondisi memang semuanya sulit, apalagi pandemi ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua itu luar biasa ya. Jadi mendampingi anaknya itu memang totalitas gitu. Jadi tolong tugas-tugas yang dikerjakan anak ini tidak dikerjakan oleh orang tua. Biarkan anak-anak mengerjakan sendiri, sak dapat-dapatnya. Kalau memang ada 5 baris yang harus dikerjakan, dia hanya mengerjakan 2 baris, ya sudah gitu loh. Tapi Bapak Ibu mencatat di situ untuk disampaikan pada gurunya, ya. Tolong diingat bahwa usia ini sangat berkaitan dengan kematangan anak. Jadi kalau anaknya masih belum seperti teman-temannya yang usianya lebih matang, jangan dibandingkan. Ya, karena memang tidak bisa, usia itu tidak bisa istilahnya dicolong gitu loh. Wong usianya harusnya masih di TKA, sudah di TKB. Ya memang dia pinter secara kognitif itu bagus gitu loh. Tapi bidang pengembangan yang lain pasti ada yang belum matang. Jadi gitu ya, Bapak Ibu, pesan saya jangan mengerjakan tugas anak. Sak oleh-oleh ya, Rek, sak oleh-olehnya, sak dapat-dapatnya anak, ya itulah proses yang sudah dilalui anak. Tidak perlu Bapak Ibu sampai emosi ya, terus menekan anak, terus sampai apa ya, stres gitu ya, mamanya terutama mama seperti saya. Itu sampai mamanya stres, aduh gimana anak saya ini kok tidak seperti temannya yang lain. Ya jelas beda, ya kan? Berangkat dari keluarga yang beda, berangkat dari orang tua yang beda, berangkat dari lingkungan yang beda. Pasti berbeda, tidak usah dibandingkan. Syukuri anak-anaknya. Anak-anaknya itu spesial, unik, itu hasil Anda semua. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Apalagi sukanya itu dibandingkan dengan saudaranya, ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi jangan ini kakaknya dulu nggak gini loh, Miss. Lebih ini, lebih itu dan lain sebagainya. Halo.
kondisinya sudah beda ya. Ketika apalagi kalau jaraknya terlalu jauh, itu pasti akan berbeda. Gitu. Nah, kewajiban administrasi ya, saya berterima kasih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya cukup konsisten untuk soal administrasi pembiayaan SPP dan lain sebagainya. Ya, meskipun ada yang masih kesulitan, saya berterima kasih bahwa sebagian besar Bapak Ibu memperhatikan soal biaya. Karena apa? Operasional kami itu bukan dari pemerintah. Ya, kami punya yayasan, tapi operasional kami itu dibiayai oleh Bapak Ibu semua. Kegiatan-kegiatan kami itu semua dibiayai oleh Bapak Ibu semua. Gaji guru, bayar listrik, kegiatan anak, ya, itu semua ya, bayar air, internet, Zoom yang setiap hari dipakai anak-anak itu berasal dari biaya yang Bapak Ibu setorkan ke kami. Jadi terima kasih karena sampai dengan saat ini Bapak Ibu sudah mensupport semua kegiatan kami. Ya, oke, saya lanjut. Keterlibatan pada kegiatan sekolah ini yang menjadi krusial ya Bapak Ibu. Mohon dengan sangat orang tua untuk berperan aktif dengan merespon, mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang diagendakan sekolah seperti lomba ya. Kami mengadakan lomba itu enggak asal loh Bapak Ibu ya. Kami itu juga mencari berpikir kegiatan apa di masa pandemi ini yang bisa dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dilaksanakan di rumah kan tidak mungkin anak itu bekerja sendiri, dia punya keluarga. Nah, keluarga ikut berperan. Ya, dan tolong diingat, kami sekolah ya. Sekolah itu bukan satu-satunya tempat pembentukan mereka. Sekolah awal adalah keluarga. Nah, di masa pandemi ini sepertinya kita semua, tidak hanya Bapak Ibu, saya diingatkan kembali kodrat kita sebagai orang tua. Kita, orang tua, adalah sekolahnya anak. Kita, orang tua, adalah gurunya anak-anak. Sebelum anak-anak sekolah, kita flashback ya Bapak Ibu, ketika anak-anak itu lahir, siapa gurunya? Orang tua, terutama ibu. Ya, kalau di sekolah ini kami hanya melanjutkan saja. Melanjutkan dan lebih mengembangkan mereka secara terarah. Tapi orang tua adalah sekolah pertama utama bagi anak-anak. Jadi situasi pandemi ini sepertinya mengajak kita, yuk kita kembali sebagai kodrat kita sebagai orang tua. Begitu. Ya. Jadi ketika ada kegiatan sekolah seperti lomba-lomba, tolong Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Tidak hanya itu saja, tidak hanya anak-anak itu saja yang mengikuti. Akhirnya yang menang kok itu lagi gitu loh. Ya, tapi ya ikuti setiap kegiatan supaya kesempatan untuk menjadi pemenang bagi anak-anak itu terbuka dan banyak gitu loh. Tapi kalau yang ikut hanya itu saja, ya yang menang ya hanya itu saja gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu semua ya bisa berpartisipasi ya. Anak ini kan belajar berkompetisi, berkompetisi ya. Mereka akan belajar kembali lagi pada sosial emosional. Bagaimana nanti mereka mengatasi ketika mereka tidak menang. Bagaimana mereka euforianya ketika mereka menang. Nah, ini perlu gitu loh. Ada reward, ada kekecewaan, ya, ada hadiah, ada rasa kecewa yang harus anak rasakan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan takut, waduh anakku nanti kalau nggak menang gimana? Jangan takut seperti itu. Itu proses bagian dari anak untuk berkembang.
Ya, tapi kalau apa-apa anakku harus menang, apa-apa anak selalu diladeni, semuanya disediakan, ya gimana nanti anaknya mau berkembang dengan baik gitu loh. Jadi tolong Bapak Ibu, apapun kegiatan yang kita laksanakan, tolong ikut berpartisipasi. Yang kedua, kegiatan kelas sama ya. Jadi lomba-lomba, kegiatan kelas, kegiatan pembiasaan, katolisitas, kolekte persembahan, dan kegiatan baksos. Jadi tolong ya, semuanya ini bukan untuk kami, ya, tapi kembali pada anak. Kami berikan pada yang bermitra dengan kami. Kami berikan pada yang membutuhkan. Seperti itu. Kegiatan pembiasaan dan katolisitas tolong diikuti. Saya itu kalau katolisitas tuh mesti ngitung, ini berapa sih yang ikut gitu loh. Kalau anak 48 ini ikut, pasti layar Zoom-nya tidak hanya 2. Pasti lebih, tapi ini selalu 2. Saya lihat itu enggak sampai 48 nggak sampai gitu loh. Tapi saya berterima kasih pada Bapak Ibu yang konsisten, yang selalu mengikutkan anak-anaknya pada kegiatan yang kita lakukan. Tidak hanya pembelajaran ya, Bapak Ibu tolong diingat. Pembelajaran bukan inti dari pendidikan kita. Ya, lomba itu bagian dari pendidikan kita. Kegiatan kelas itu bagian. Kegiatan pembiasaan dan katolisitas. Pembiasaan pagi yang 845 itu pun hanya separuh yang mengikuti. Padahal pembiasaan itu ada kita menilai anak juga. Katolisitas di hari Jumat juga belum semuanya ikut. Mohon ya Bapak Ibu bisa mengikuti. Saya salut dengan para orang tua yang sedang bekerja di luar kota, ya, tapi anaknya itu dibawa loh Bapak Ibu. Jadi, Miss saya sedang di sini, Miss saya sedang di sini. Mama papanya sambil bekerja, anaknya tetap mengikuti PJJ. Saya salut seperti itu. Ya, jadi mereka tidak meninggalkan haknya anak untuk memperoleh pendidikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang di rumah pun saya juga salut mama-mama itu ya, meskipun jam segitu jam 9 itu ya masih sibuk ya Maya, ya masak, ya bersih-bersih rumah, tapi ya duduk manis mendampingi anak-anaknya gitu loh. Saya juga berterima kasih ya untuk upaya para orang tua supaya anak-anaknya tetap mendapatkan pendidikan ya, meskipun situasi ini entah ya sampai kapan gitu, ya kita berdoa semoga ini segera berakhir karena memang laporan dari Satgas Covid memang kondisi sangat membaik ya Bapak Ibu, nomor 5 di dunia loh Indonesia ini untuk penanganan Covid, dan peningkatan pasien yang terpapar juga bagus sekali. Jadi hampir sekarang ini sudah sangat menurun. Nah, terus kemarin juga kami sudah dimintain untuk data vaksin ya Bapak Ibu. Jadi yang usia minimal 6 tahun, kebetulan ada 9 atau 8 anak itu yang nantinya akan mendapatkan vaksin, ditunggu saja ya. Jadi kita sudah akan ada vaksin untuk anak-anak. Bapak Ibu yang belum vaksin segera, karena vaksin ini menjamin kehidupan kita loh Bapak Ibu. 75% kita meskipun terpapar masih bisa diberkati Tuhan untuk sembuh. Ya, yang belum vaksin ayo vaksin ya, supaya kita semua sehat anak-anaknya. Kalau orang tuanya sehat anaknya kuat, kan gitu jargonnya ya. Orang tua sehat anak-anak kuat. Nah, untuk kolekte dan persembahan ya Bapak Ibu, ini juga bagian dari budaya kita Katolik. Jadi kalau dulu anak-anak PTM itu kalau
eventnya Advent sama Prapaskah, kami memang membagikan amplop untuk persembahan mereka. Tolong ini juga disupport. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, waduh saya ngasih berapa. Tidak perlu. Yang penting mengedukasi anak. Oh iya, ini persembahanku. Kami loh tidak mencatat, oh ini sekian. Tidak, Bapak Ibu. Ya, kami terima apapun yang diberikan. Kami juga berterima kasih ya untuk kegiatan Baksos kemarin, Bapak Ibu sungguh luar biasa. Walaupun di masa pandemi seperti ini tetap mensupport kami, dan kami sudah menyalurkan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu secara materi maupun uang sudah kami salurkan. Nah, untuk persembahan tahun ini Advent akan kami salurkan ke Keuskupan Surabaya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena erupsi Gunung Semeru. Terima kasih ya Bapak Ibu, karena tanpa Bapak Ibu kami juga tidak bisa apa-apa. Gitu. Jadi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu semua kami salurkan kepada yang berhak. Ya, rencananya saya memang karena kemarin itu masih ada susulan-susulan yang transfer di Bank Jatim, jadi akhirnya untuk yang persembahan ini kalau tidak hari ini karena hari ini saya ke yayasan, itu besok saya akan setorkan ke keuskupan. Karena memang kita punya wadahnya ya Bapak Ibu, saya tidak setor kemana-mana. Kita sekolah Katolik sudah diwadahi oleh keuskupan untuk menyalurkan berkatnya. Ya, nah kalau Bapak Ibu masih punya baju layak pakai, silahkan ya. Kemarin itu luar biasa, baju kecil-kecil itu kami sampaikan di panti asuhan Bapak Ibu, itu luar biasa karena di panti asuhan tuh anak yang balita-balita itu cukup banyak. Jadi ya puji Tuhan apa yang diberikan itu sangat layak pakai sehingga bisa dibuat mereka katanya untuk Natalan besok. Kasihan juga mereka di sana itu. Nah, kalau masih ada Bapak Ibu, baju layak pakainya masih layak dipakai lah oleh kita, bukan layak pakai untuk jadi lap atau mengelap kotoran ya. Kalau Bapak Ibu masih punya silakan. Nanti saya akan sampaikan ke Paroki Santo Yusuf. Karena di pool di situ juga ada untuk yang pakaian-pakaian bekas. Misalkan Bapak Ibu punya pakaian bekas, sepatu, terus buku-buku mungkin yang buku anak-anak gitu ya. Ya, silakan bisa nanti disampaikan di sekolah, nanti saya sampaikan di Paroki Santo Yusuf karena kita ada di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Tuh, terima kasih banyak ya Bapak Ibu, semoga yang sudah diberikan pada sekolah membawa berkat untuk keluarga Bapak Ibu semua. Dan rezekinya makin banyak ya, supaya tetap bisa berbagi. Ya, karena tahun depan kan kita masih ada lagi Advent, yang dari TK akan naik TKB, nah kita akan baksos lagi. Karena baksos kita memang diadakan di event Natal ya, bukan di event Paskah. Jadi untuk baksos ini akan kita berikan di Natal tahun depan juga. Nah, untuk Paskah besok mungkin karena berbarengan dengan puasa ya, puasa, mungkin kita akan mengadakan baksos lagi untuk takjil seperti tahun kemarin. Yang kebetulan juga pada Paskah kita berbarengan dengan kegiatan puasa umat Muslim. Nah, ini ya Bapak Ibu, mungkin sudah disonding ya dengan para gurunya pelaksanaan PJJ semester 2. Mengapa ada perubahan? Pertimbangannya adalah kita sudah hampir 2 tahun ya PJJ ini. Dan saya lihat anak-anak itu sudah pinter-pinter ya mengoperasikan HP ataupun laptop mereka. Ya, karena itu yang pertama. Kedua, saya melihat kelas di sore hari itu kurang maksimal, hanya beberapa anak saja. Ya, tidak ada separuhnya. Jadi pertimbangan itu akhirnya saya mengubah ya sebagai persiapan juga seandainya nanti di Januari Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah memberikan izin untuk PTM.
Ya, bukan berarti kalau dinas pendidikan Kota Surabaya sudah memberikan rambunya lampu hijau untuk PTM terus kita serta-merta PTM. Tidak, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, kalaupun masih PJJ, skenarionya adalah seperti ini. Pembelajaran hanya PJJ. Ya, kalau belum ada lampu hijau dari dinas. Secara daring atau online, ya, dan dilaksanakan hanya pagi hari saja sebagai bentuk kedisiplinan anak. Kalaupun nanti PTM, anak-anak sudah terbiasa pagi semua, ya. PJJ dilaksanakan tidak jam 9 lagi, tapi jam 8 sampai jam 10. Biasanya kan 8.45 ya sebelum jam 9. Nah, ini jam 8 kita sudah pembiasaan. Jadi tidak ada lagi kata terlambat. Ya, masa tiap hari terlambat terus. Ya, kita mulai jam 8 pembiasaan, langsung selesai pembiasaan nanti langsung masuk breakout ke masing-masing ruang kelas seperti biasanya. Tidak ada lagi kelas sore. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini melatih anak-anak untuk mempersiapkan mereka jika PTM. Ya, jadi kita sudah 2 tahun lah sudah merasakan bagaimana skenario PJJ itu bagaimana. Ya. Nah, skenario yang kedua, skema yang kedua, jika dinas kota sudah memberi lampu hijau, TK, PAUD sudah boleh PTM tapi terbatas. Ya, PTM terbatas adalah dalam satu kelas, dalam satu sekolah, murid hanya maksimal 50% kehadirannya. Ya. Nah, skenario yang sekarang itu menjadi 2 sesi, pagi dan siang. Cuman kan tergantung murid ya, tergantung orang tua juga yang bersedia untuk PTM berapa persen. Nanti akan saya bagi lagi untuk angketnya berapa persen yang setuju untuk PTM, berapa yang masih setuju untuk PJJ. Jika Dinas Pendidikan Surabaya sudah memberi lampu hijau untuk PTM terbatas. Model yang kedua, ya ada 2 model itu PJJ tetap ada dan PTM, ya. Nah, kalau sudah dinas kota memberikan izin, nah PJJ yang mengikuti PJJ yang belum bersedia PTM, saya menghargai ya dengan segala pertimbangan, PJJ akan dilaksanakan pagi pukul 7.30 sampai 9.30, tetap 2 jam. Nah, untuk yang bersedia PTM dilaksanakan di siang hari, pukul 10 sampai 12. Jadi anak berada di sekolah 2 jam dengan prosedur kesehatan yang ketat nanti. Kalau diterapkan PTM terbatas. Ya. Nah, misal nanti karena untuk PTM terbatas kan orang tua harus membuat pernyataan bahwa tidak keberatan. Nah, misal sudah membuat surat pernyataan ikut PTM terbatas. Nah, dapat 1 minggu masuk terus, Miss sudah saya tak ikut PJJ saja. Boleh. Ini pertimbangan orang tua. Ya, Miss sudah saya enggak ikut PTM, saya balik ikut PJJ. Silahkan, Bapak Ibu. Ya, kami tidak terus, loh, Mama kan sudah buat surat pernyataan, enggak boleh ini pindah-pindah. Tidak seperti itu. Kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab? Saya enggak berani. Saya tanggung jawabnya di pendidikan. Ya, tapi kalau orang tua sudah merasa khawatir, silakan untuk kembali mengikuti PJJ tidak masalah. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu untuk ikut PTM atau PJJ. Kalau sudah nulis surat pernyataan PTM tapi terus berubah ke PJJ, kami tidak menghalangi. Ya, karena menyangkut keselamatan anak, kesehatan dan keselamatan anak dan keluarga pastinya nantinya. Gitu. Nah, untuk penerimaan rapot hari ini
akan dikirim secara online. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau mengambil secara offline, setelah pertemuan parenting kita ini, silakan Bapak Ibu bisa ke guru kelasnya masing-masing kalau yang ingin mengambil secara offline. Miss, soalnya saya pengen konsultasi dengan gurunya. Nah, silahkan, tapi setelah acara parenting ini. Miss, nggak ada dikirim rapot online, tetap kami kirim rapotnya. Meskipun Bapak Ibu mengambil, kami tetap mengirim secara online rapotnya. Meskipun Bapak Ibu nanti mau mengambil sendiri ke sekolah. Ya, tapi setelah acara kita ini. Nah, saya sampai di sini, saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Bapak Ibu, monggo silakan yang mau bertanya. Belum dibuka. Baik, terima kasih Miss Evelyn untuk pemaparan parenting pada pagi hari ini. Selanjutnya, bila Bapak Ibu ingin bertanya, monggo silakan. Kami buka sesi tanya jawab. Ini saya lihat absennya itu partisipannya 37, sedangkan kami di sini guru 8 orang. Jadi 29. Kira-kira 29 wali murid ya. Yang 19 entah kemana. Saya berterima kasih dengan Bapak Ibu yang hari ini memperhatikan undangan kami. Ya, karena memang ini kewajiban kami untuk menyampaikan, Bapak Ibu bisa menyimak, bisa bertanya tentang apa yang kami sampaikan, atau mungkin di luar proses pembelajaran, silahkan. Monggo Bapak Ibu. Pagi, Miss. Ada yang bertanya. Selamat pagi. Pagi, Miss. Itu kalau umpama PJJ-nya di semua kan pagi, Miss. Iya. Apa enggak terlalu rame, Miss? Anak kecil-kecil itu kan apa enggak dibagi kelas lagi? Nanti umpama jam 8 sampai jam 10 sampai jam itu. Apa bisa anak itu mencerna? Itu banyak anak, terus gurunya cuma 2. Satu kelas itu kan 15. Ya, Ma. Iya. Satu kelas itu kan yang kelasnya Miss Wina itu 15, kelasnya Miss Tere itu 14. Ya, sebetulnya jumlah murid sekarang itu kan lebih sedikit dari tahun lalu. Untuk yang TKA juga TKA 19, TKA 29. Gitu. Jadi kalau dibuat 2 sesi, sebetulnya kan kalau satu kelas ini kan 20 ya. Nah, 15 ini dengan 2 guru. Selama ini yang tahun lalu juga 2 guru sama. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan, tapi untuk masukan Mama ini akan kami pikirkan. Ya, kami terima. Tidak saya putuskan sekarang karena kan juga harus menunggu dari dinas juga ya untuk PJJ-nya ini. Karena begini, semua saran, kritik kami tampung. Tidak serta-merta pada saat pertemuan ini saya bisa menyetujui atau menolak. Semuanya kan perlu kami proses dulu ya. Karena saya tidak memutuskan sendiri. Ada 7 guru di sini, ya. Semuanya kan harus dikoordinasikan. Tapi terima kasih Mama Renner ya. Ya, soalnya ini kan generasi online, Miss. Jadi kan lain sama kalau PTM ya. Jadi kalau PTM kan guru kan bisa megang anak. Kalau ini kan nggak bisa. Kadang kan kalau pagi itu kan kita juga repot sendiri, Miss. Jadi ya generasi online kalau umpama terlalu banyak anak, nanti anaknya itu kan nggak bisa konsen, Miss. Aja. Ya,
Kami catat ya Maya, nanti kami koordinasikan lagi dan kami infokan lagi seperti biasanya pada orang tua. Ya, terima kasih Mama Renner untuk masukannya. Silakan Mama yang lain. Pagi, Miss. Selamat pagi, Mama Leighton. Miss, kalau misalnya pertemuan PJJ pagi, itu anaknya nggak ada yang dampingi, gimana, Miss? Dan kan harus ada yang dampingi tadi katanya, Miss. Ya, memang harus didampingi ya, Ma. Kalau memang terpaksa ya gimana ya? Soalnya memang ini kan evaluasi dari 2 tahun kita pandemi ini. Jadi kami rasa anak-anak supaya ikut PJJ pagi semua gitu. Karena begini, 2 tahun ini kan ya sebagai bentuk pengabdian kita ya, dari pagi ada, sore ada, kan begitu. Sore juga akhirnya kan 2 tahun ini guru-guru itu jam bekerjanya itu kan di luar jam sekolah ya. Sore masih di saat mereka harus bersama keluarga, mereka masih harus bekerja. Kan begitu. Nah, kami membuat di pagi hari semua ini juga untuk mengedukasi anak-anak sendiri gitu loh. Jadi karena saya lihat anak-anak juga bisa sudah mampu untuk sendiri gitu loh. Mungkin yang didampingi hanya beberapa saja. Nah, mungkin nanti solusinya meskipun pagi kan pendamping itu tidak harus orang tua ya Maya. Pendamping kan tidak harus orang tua. Maksudnya pendamping kalau orang tua itu ketika orang tua memang bisa mendampingi. Kalau tidak kan ada pengasuh atau yang lain. Nah, toh kami juga membuka komunikasi. Kan kami juga membuka misalkan di hari Kamis itu ya, anak-anak kan di call secara personal oleh guru-gurunya. Ya, gitu. Jumat. Kami juga merekam setiap pembelajaran. Kami juga membuat video pembelajarannya dan dikirimkan ke orang tua. Gitu. Jadi mungkin nanti Mama bisa mencari solusi bagaimana nanti Leighton didampingi untuk PJJ paginya oleh siapa. Jadi nanti maksudnya ada rekaman videonya gitu, Miss, pembelajarannya. Biasanya kan kalau saya supervisi ya saya sering kok kegiatan-kegiatan itu direkam, Ma. Jadi kalau memang nanti ini Mama tidak ada pendampingnya, Leighton, itu kan kami tetap membagikan, kan ada video pembelajaran, ada materi pembelajaran kan ada, kan begitu. Nanti kalaupun memang ini Mama meminta untuk rekamannya, nanti bisa Miss-nya setiap kali pembelajaran merekam dan nanti Mama bisa lihat di Google Drive ya. Oh iya, Miss. Soalnya sebetulnya ada yang dampingi oma opanya, tapi dudukkannya itu loh, Miss, yang susah. Kalau ngoperasi anaknya ngoperator sendiri bisa, cuman dudukkannya itu yang mau Zoom itu yang susah, Miss. Nah, banyak nggak mau Zoom. Ya, tetap semangat ya, Ma. Mungkin ini proses nanti si Leighton bisa duduk manis. Ya, jadi kadang gaptek, Miss, kalau yang dampingi, Miss. Gimana, Mama? Kadang gaptek, Miss, kalau orang tua-tua itu kadang gaptek. Apa-apa, nanti telepon aja gurunya. Miss, Pikol, gimana ini caranya? Gitu ya. Tuh, kalau Mama dibagi. Mama Leighton, saya yakin kok Leighton itu cepet kok. Bisa, Miss, kalau anaknya ngoperatorkan. Cuman masalahnya kadang oma opanya dikerjain, Miss, sama anaknya. Jadi malah nggak mau, malah oma opanya kalah sama anaknya, Miss. Ya, nanti kita lihat di Januari ya, Maya. Semoga dengan proses baru ini, Leighton jadi berubah tidak ngerjain oma opanya. Ya, karena begini Bapak Ibu, anak itu ya kalau tidak hanya Leighton, anak saya juga dulu waktu kecil. Kalau sama kakek neneknya itu cenderung lebih berani.
ya, lebih berani. Tapi ketika ada saya, ya kalau orang Jawa bilang kutuk ya, kutuk kalau ada mama papanya. Tapi kalau sudah sama kakek neneknya, wah dia jadi raja kecil gitu loh. Jadi apa-apa ya apa kata dia gitu, bukan kata yang tua gitu loh. Tapi ya itulah bedanya. Makanya saya salut ya dengan para oma opa yang setiap hari mendampingi cucu. Ya, itu luar biasa. Nah, apa ya Mama Laikten nanti dicoba dulu aja. Ya. Silakan. Mama Deren. Ini ada Mama Emily Miss yang bertanya di chat. Miss mau tanya, kalau PTM 1 minggu full atau 1 minggu hanya berapa hari? Oke. Rencana kami Senin dan Jumat itu secara virtual karena Senin kan ada upacara ya. Untuk Jumat juga ada katolisitas secara virtual. Jadi PTM itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya, Mama Emily, Selasa, Rabu, Kamis. Dan saya juga tidak kaku untuk hanya pagi saja. Saya melihat hasil survei dan hasil pernyataan orang tua yang PTM. Gitu loh. Nah, kalau yang PTM itu tidak sampai 50%, ya itu hanya pagi saja, hanya satu kali saja sehari, ya. Tapi kalau lebih dari 50%, itu menjadi 2 sesi seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah. Jadi ada katakanlah ya jam 7:30 sampai 9:30, jeda 30 menit untuk kami sterilisasi, terus jam 10 sampai jam 12. Itu kalau yang bersedia PTM-nya lebih banyak. Ya, lebih katakanlah untuk TKB ya, TKB itu kan satu kelas ada yang 15, ada yang 14. Nah, berarti kan kalau dipakai 2 sesi kan ada yang 8, ada yang 7. Nah, untuk kelas sesi 1 jam 7.30 sampai 9.30. Ini kita berandai-andai kalau semua bersedia PTM. Ya, kalau tidak, ya berarti hanya 1 kali saja. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu. Gimana Mama Emily? Makasih, Miss. Ya. Ya nanti akan diberitahukan lagi kok. Kalau seandainya Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah mengizinkan. Ya, kita akan bertemu lagi. Gitu. Karena kan tidak semudah oh ya dinas kota sudah mengizinkan, oke kita besok langsung PTM. Tidak seperti itu. Jadi banyak yang harus diedukasi, banyak yang harus disampaikan pada orang tua. Karena anak nantinya dalam durasi waktu 2 jam itu hanya duduk. Ya, datang satu persatu langsung duduk, tidak ada kegiatan istirahat dalam arti makan besar, tidak ada. Jadi semua kegiatan dilaksanakan di mana dia duduk. Jadi tidak kemana-mana, tidak ada interaksi. Ya, interaksi dalam satu kelas iya, tapi istilahnya tidak ada yang kalau anak dulu itu kan gandeng renteng kemana gitu ya, main di sini, ayo main sini. Nah, tidak ada. Nanti kalau ada kegiatan misalnya fisik motorik pun kami upayakan jarak per anak adalah minimal 1,5 meter atau 2 meter. Itu. Tapi kita tunggu dulu. Saya bicarakan skenario itu untuk persiapan saja. Seandainya kita sudah diizinkan, karena Sidoarjo sudah, ya, kabupaten-kabupaten lain bahkan Madura itu sudah PTM,
dari tahun lalu juga, jadi mereka tidak ada PJJ. Surabaya yang memang belum berani. Tuh. Sekarang Surabaya pun yang PTM kan kelas besar. Ya, kelas 6 ya, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 12 ya. Kelas 9, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Karena memang persiapan untuk ujian akhir mereka. Monggo silakan, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Sudah paham? Atau masih galau? Baik. Jika tidak ada, saja kami akan tutup parenting pada pagi hari ini dengan berdoa. Sebentar Miss Dini, Ya? saya tak share yang kegiatan baksos kita kemarin. Oh ya. iya, boleh Miss Evelyn. Oke, sebentar. Sebentar. Ada beberapa foto Bapak Ibu yang kita baksos kemarin. Ya, ini adalah beberapa foto kegiatan baksos kita kemarin. Jadi di Panti Asuhan Kasih Agape ini jumlahnya kemarin ada 59 dan mayoritas adalah anak-anak. Anak-anak. Bahkan ada yang baru umur seminggu. Baru umur seminggu di sana. Dan lokasi Panti Asuhan ini ada di dalam lingkungan makam Kristen Kembang Kuning. Nah, ini sebagian anak-anaknya. Jadi memang sebagian besar tuh masih anak-anak. Yang remaja juga beberapa saja. Yang remaja ini tugasnya ya ngomong yang kecil-kecil. Ini yang hari Selasa baksos kita lakukan di sekolah. Ini untuk memberi apresiasi ya, memberi bingkisan kepada bapak-bapak security yang ada di lingkungan kita, terus bapak tukang sampah yang melayani sampah kita, dan bapak-bapak yang biasa menyapu jalan. Jadi di depan sekolah kita kan banyak tanaman besar ya, pohon-pohon besar. Jadi mereka yang membersihkan. Ya, security ini cukup banyak karena tidak hanya di lingkungan kita, tapi yang di depan. Jadi kalau pas PTM gitu kan yang mengatur lalu lintas untuk nyebrang mobil atau sepeda motor kan beliau-beliau yang ada di depan itu. Itu. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk segala perhatiannya, supportnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami adakan, ya. Ya, meskipun sudah diundang, tapi ya masih ada yang belum bisa hadir pagi hari ini. Ya, dengan segala kesibukannya, semoga mereka juga bisa memahami apa yang kami sampaikan pagi hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi ini. Tidak ada pertanyaan lagi? Mama Devin? Tidak ada. Jane?
Jin diwakili siapa? Suswati. Dengar, oke. Ya. Mati. Oke. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, silakan bisa meninggalkan ruangan ini untuk yang TKA karena saya akan lanjut dengan TKB untuk acara pelepasan. Pelepasan TKB. Ya. Silakan Miss ini bisa ditutup. Iya. Baik Bapak Ibu, karena parenting pada pagi hari sudah selesai. Kalau tadi kita mengawali dengan berdoa, kita juga mengakhiri dengan berdoa juga. Baik, dipersilakan untuk Miss Nora memimpin dalam doa penutup. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama menutup parenting hari ini dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur buat pertemuan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami bicarakan dan kami sepakati pada hari ini boleh menjadi sesuatu yang baru, yang bisa membangun untuk kemajuan anak-anak kami di TK Santa Maria ini. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini dan biarlah menghasilkan berkat, menghasilkan sesuatu yang baru bagi orang tua yang sudah mengikuti parenting hari ini. Dan kami akan tutup untuk pertemuan kami ini dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai dari awal hingga akhirnya pertemuan kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga, dan seperti pada hari ini, dan akan seperti kami yang dan jangan masukkan dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih para orang tua yang sudah hadir hari ini. Silakan yang TKA kalau mau izin live ya. Tuhan memberkati semua ya. Terima kasih. Sama-sama. Lekten belum keluar loh. Apa? Belum. Lekten masih di sini. Itu Bapak Ibu wakil murid TKB masih tetap hidup. Yang boleh live hanya TKA saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Ya, ini kayaknya juga TKB semua ini sudah. Ya. Terima kasih untuk TKB yang tetap bertahan. Saya mungkin tidak bisa menemani lama-lama. Jadi untuk acara pelepasan, perkembangannya bagaimana, mau dikemas bagaimana, itu kemarin ketuanya mamanya Jovanka ya? Ya, mamanya Jovanka mana ini? Iya, Miss. Ya, monggo Ma, disampaikan, saya akan mendengar. Ya, jadi besok itu kan sudah diumumkan untuk foto untuk wisuda itu pakai toga. Jadi diharap semuanya bisa datang. Itu untuk pembuatan vandel dan buku kenangan. Iya. Karena kita bikin bulan Desember itu karena nanti takutnya tahun baru tingkat COVID-nya kan semakin naik, Tomis biasanya habis liburan. Nah, jadi kita bikinnya kenapa kok masih jauh kita bikin ya itu alasannya biar meminimalkan untuk
COVID-nya itu tadi, tambah kalau nanti tahun depan pasti banyak yang nggak mau gitu loh, Miss. Jadi usahakan untuk datang semua, untuk yang luar kota juga kemarin kita sudah koordinasi di grup dan setuju semua sih, Miss, sudah jalan apa sesuai ininya rencananya sih. Ya. Ya, sudah Mama? Pembayaran juga sudah tinggal beberapa anak, jadi sudah lancar aja kok, Miss. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi begini, seperti awal tahun lalu yang saya sampaikan bahwa pelepasan TKB ini kami pihak sekolah itu hanya melepas secara formal seperti 2 tahun yang lalu. Jadi kami melalui Zoom hanya melepas saja. Jadi saya mengembalikan 1 atau 2 anak perwakilan TKB yang lulus itu saya kembalikan pada orang tua. Itu hanya secara formalitas saja. Ya. Nah, soal acara, seremoni perayaan atau apa itu memang dikembalikan pada orang tua karena sifatnya tidak wajib untuk perayaan itu, memang kami serahkan kepanitiaannya pada orang tua. Kalaupun tidak ada ya seperti 2 tahun itu, jadi saya hanya melepas saja secara simbolik. Nah, kalau nanti tetap secara virtual, ya tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau kemarin itu jadi begini, kenapa saya bentuk di awal tahun kemarin, yang tahun 2021 itu memang tidak saya bentuk karena kondisi pandemi yang naik turun dan sempat meroket waktu itu, jadi memang saya tidak ada keberanian untuk membentuk panitia pelepasan TKB. Nah, 1 bulan sebelum kelulusan di bulan Juni itu, saya ingat di pertengahan Mei, itu baru krentek. Baru mereka membuat vandel, ini, itu, dan lain sebagainya. Gitu loh. Nah, akhirnya dari pengalaman itu, makanya awal tahun kemarin saya tawarkan, kalau ya ada ataupun tidak, tetap saya bentuk panitia pelepasan TKB. Ya, tetap saya bentuk supaya tidak seperti pengalaman tahun 2020-21. Jadi bulan Mei baru bingung. Ini anak-anak mau diberi apa kenang-kenangannya. Nah, sekarang mau ada atau tidak, tetap saya bentuk. Pertimbangannya itu. Nah, kalau memang sudah dikoordinasikan, ya saya berterima kasih. Cuman memang untuk acara pelepasan yang istilahnya dirayakan itu memang sekolah tidak turut campur. Ya, kami hanya bertindak di bagian pelepasannya saja secara formal. Itu. Tapi kalau untuk acara itu dikemas bagaimana, mau tetap secara virtual atau nanti di tempat mana, di aula atas itu juga bisa luas. Misalkan gitu. Kan luas kan kalau anak 29 mungkin dengan 1 atau 2 orang tua saya rasa cukup gitu loh aula di atas. Tapi kalaupun tidak ada secara bertemu ya tidak masalah gitu loh. Terus mau memberi kenang-kenangan. Nah, itu supaya pertimbangan saya kan tidak ke kalau orang nyusu-nyusu gitu loh. Waktunya mepet akhirnya sampai waktu itu juga akhirnya kenang-kenangannya juga berapa bulan gitu masih ada di sekolah gitu loh, belum diambil gitu. Nah, kalau sudah dipersiapkan seperti ini kan sudah enak gitu loh. Nanti pas saya melepas, kalaupun secara virtual saya melepas itu orang tua sudah mengambil apa yang ingin diberikan ke anak. Itu ya. Nanti silakan saja dirembuk. Kemarin kan sudah dibentuk panitia intinya. Untuk yang lain-lainnya kan saya sudah menginstruksikan untuk silakan dikoordinasikan dengan orang tua yang lain. Mungkin mau dikemas bagaimana silakan panitia untuk
merumuskan, meramu, dan melaksanakannya. Tuh. Ya, terima kasih Mama Jovanka. Jika semuanya sudah dipersiapkan, ya, soal apa biayanya, soal kemasannya bagaimana, ya, terima kasih. Karena kemarin juga sudah diinfo, besok berarti besok foto ya, foto untuk vandel itu ya, sama buku kenangan. Yang lain-lainnya silakan dikoordinasikan sendiri. Pesan saya, dan ini selalu terjadi soalnya, pesan saya ya, ini adalah kerjasama di antara mama-mama semua ya. Gesekan pasti ada, ketidakcocokan pasti ada, tapi semua bisa dikomunikasikan ya. Ingat, ini adalah untuk anak ya, jadi kita kesampingkan ego sebagai orang tua, berpikir untuk kepentingan anak, bukan kepentingan orang tua. Ya, biaya tetap disupport orang tua, tapi ingatlah bahwa ini supaya bisa dikenang anak-anak. Begitu ya. Mama-mama, karena di sini kebanyakan mama-mamanya, dan banyak yang pinter masak loh, Mama Jovanka. Misalkan nanti mau ada misalkan ya sekedar syukuran atau apa, saya tidak mengharuskan loh ya. Kalau kebetulan ada di sini banyak yang pinter masak, Mama William, ya, Mama Yufi, Mama Jovanka sendiri ya pinter masak, ya. Mama Naura, nah itu pintar bikin apa namanya, craft itu loh, yang kerajinan itu luar biasa. Ya Mama William ya, ya terus bisa nanti dikoordinasikan ya. Pesan saya itu aja. Kepala banyak, hati banyak, ya pasti banyak gesekan. Tapi ingat satu aja, bahwa ini untuk anak-anak. Semua menginginkan yang terbaik. Ya, dikemas yang terbaik, murah, meriah, mewah, kan harapannya begitu. Ya. Kesampingkan egonya masing-masing, ya, tidak harus menjadi pertentangan, dicari jalan tengahnya. Ya. Itu saja pesan saya. Kepala banyak, hati banyak, biasanya seringkali yang membuat gesekan di situ. Ya, jangan sampai terus acara ini berhenti di tengah jalan. Kadung sudah terlanjur pesan sana sini karena gesekan ya beberapa orang, 1-2 orang, akhirnya acara ini sia-sia. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan atau dirembuk lagi? Sudah cukup sih, Miss. Oke, ya, ketua panitianya. Ya, mama-mama luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, ini memang 6 bulan terakhir nanti kita bersama anak-anak. Maksud saya ya, yang berani TKB ini, yang berani untuk PTM, karena kan TKB ya, gitu loh. Bisa PTM gitu juga lebih enak. Bagi yang berani, saya gitu. Jadi tidak saya paksa, oh harus TKB PTM, tidak. Tapi kalau bisa kan kita lebih bisa menyentuh, maksudnya langsung gitu berhadapan dengan anak. Tapi ya gimana lagi kondisi, ya semoga nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar, ya panitia pelepasan ini bisa mempersiapkan dengan baik dan nanti akhirnya bisa terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Itu ya Maya, tolong ya. Semua menjaga hati dan pikirannya supaya acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau tidak ada ya. Mama Jojo? Sudah, Miss. Baik-baik, bisa ada, Miss. Tidak ada. Oke. Laiten, William, Naura, Mama Selin. Tidak ada pertanyaan, Mama? Mama Kenso? Punya baby kecil ini. Mama Travis? Nggak ada, Miss.
Nggak ada, Miss. Davin yang jauh di sana? Oh iya, untuk Davin nanti toganya dikirimkan saja ya, Ma. Nanti Mama yang ini. Miss, Ya. Davin nggak lagi sama Mama. Mama sebenarnya kerja. Oh iya, enggak apa-apa mamanya kerja. Oh, mamanya kerja sama siapa? Sama Mbak dah. Kakak. Oh, sama kakak. Ya. Nanti untuk Davin, kemarin Mama Jovanka sudah menghubungi saya. Nanti biar dikirimkan supaya bisa foto mandiri di sana dan dikirimkan. Waduh, tapi nanti tidak bisa pegang boneka, Davin. Ya. Davin suka boneka. Nah, iya nanti fotonya di sini karena pegang boneka. Ya nanti bisa Jacqueline posisi di mana ya? Di jalan nih. Enggak, maksudnya di Surabaya apa di Banyuwangi, Jacqueline? Jalan mau ke Surabaya ini. Oh, mau ke Surabaya. Oke, mantap. Tidur itu anaknya. Ya, terima kasih loh Mama Jacqueline sampai jauh-jauh dari Banyuwangi. Ya. Untuk Davin besok biar dipaketkan supaya bisa segera balik ke Surabaya juga toganya. Ya. Itu saja kalau begitu. Terima kasih Mama Risel. Ya, Mama Yufi, Mama Alin, Mama Carla, Mama Renner, Mama Kensi ya, Mama Jovanka, Mama Si Kembar, Joel Jolin, dan Mama Jonathan. Terima kasih banyak. Semoga yang sudah dipersiapkan nanti dan kita semua sehat ya. Cuaca tidak mendukung. Meskipun Mama Jovanka juga punya baby kecil, ya, tolong mama-mama yang lain juga support, ya, kesampingkan egonya, supaya acaranya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Amin. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita ini. Nanti kita jumpa mungkin Januari ya, Mama Jovanka. Mungkin kita bisa evaluasi lagi untuk persiapan pelepasannya. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu. Ya. Oke, terima kasih mama-mama semua. Monggo jika mau live saya juga mau ke yayasan. Tuhan memberkati semua ya. Selalu sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya. Oh ya, Mama William. Mama William masih. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Kensi. Yuki. Baru ya. Selamat berlibur ya. Libur jaga kesehatan ya anak-anak. Oke, ketemu lagi tahun depan. Kesehatan ya. Bye-bye, Davin. Boleh live-in. Ya, terima kasih. Joel, boneka apa itu? Hadiah Natal ya? Joel. Boneka pop. Oh, boneka pop. Davin nggak ke Surabaya, ta? Belum dibuka. Jolin mana Jolin? Dong nggak kelihatan. Mana Memeko? Kapan-kapan main. Kapan-kapan. Ketemu kakak juga. Iya. Oke. Miss Evelyn izin live dulu ya. Soalnya mau ke yayasan. Oke, bye-bye. Love you. God bless you. I love you. God bless you.